Dan saya merupakan mahasiswa di jurusan atau minat ilmu produksi ternak di program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Dan saya merupakan, ada yang udah kenal sama saya, sebagian kayaknya sepertinya ada lah ya. Ada Bang. Oke. Yaitu saya pernah Ada Bang. lomba di tingkat nasional, yaitu sebanyak 10, menjuarai 10 di tingkat nasional dan 4 di tingkat internasional. Dan saya juga merupakan penerima 4 beasiswa, dan yang terakhir saya menerima beasiswa aktivis Nusantara atau Bakti Nusa yang saya kenakan jaketnya ini. Selanjutnya, saya merupakan mahasiswa dengan diamanahkan 6 organisasi. Saya pernah sebagai bendahara di HMJ, saya pernah di sebagai PPSD. Pokoknya bagian-bagian bidang kemahasiswaan itu bagian saya. Selanjutnya saya merupakan suka pengabdian masyarakat, dan terakhir saya pengabdian masyarakat di Desa Namorambi. Di situ kami melakukan pengabdian. Oke. Selanjutnya kita masuk saja ya di pembahasan. Sebelumnya ada yang tahu mengenai KTI? Coba disebutkan siapa yang tahu mengenai KTI? Boleh nih. Ada yang tahu mengenai KTI? Halo? Kalau mau menjawab langsung bisa aja deh, misalnya izin menjawab Bang gitu. Gak usah malu-malu, apa namanya kita belajar kan. Saya Rizky Ananda, KTI merupakan, seperti itu. Oke, ada yang tahu apa itu KTI? KTI. Saya Bang. Oke, apa itu KTI Dwi Farah? KTI merupakan hasil penelitian dari sekelompok orang ataupun personal. Oke, next yang lainnya. Itu terlalu mendalam, tapi bagus. Oke, yang lainnya lebih sederhana lagi. Karena kita ini LKTI tingkat mahasiswa. Oke, Mai Salamah Purba. Oke, apa itu KTI? Kalau menurut saya KTI itu kita mencari melihat masalah, kemudian kita mencari solusinya, kemudian itu kita sampaikan karya inovasi kita itu atas masalah tersebut, Bang. Ya, terima kasih. Oke, next. Masih sedikit mendekati, belum lagi sederhana. Saya pengennya KTI ini sederhana. Saya tidak mau cakupan yang sangat luas seperti penelitian. Saya tidak mau. Karena kita masih tingkat mahasiswa, bukan tingkat sarjana. Bang, saya mau coba Bang. Oke, coba Saroncia. KTI itu tempat mengemukakan ide untuk sebuah solusi, untuk sebuah masalah. Oke, next. Itu masih ide, belum mencakup semuanya. Ada yang lain lagi? Ada Bang. Bang, izin Bang, izin jawab Bang. Hasbi. Hasbi dulu ya Taufik. Oke, bentar. Oke, Hasbi. Gimana nih? Apa itu KTI? Karya tulis ilmiah, menciptakan inovasi dan produk. Panjangannya. Menciptakan produk sama inovasi ya. Oke, belum. Itu masih mendasar. Next, Taufik. Apa itu KTI? KTI itu merupakan suatu gagasan atau inovasi berdasarkan penulisan fakta yang dituangkan ke dalam paper dengan ketentuan yang ditentukan, Bang. Next, paper itu merupakan KTI. Kurang lagi. Ada lagi yang lebih sederhana, mencakup semuanya. Ayo, siapa lagi? Karangan ilmiah, Bang. Next, yang lain. Ayo, jiwa mahasiswanya keluar. Yuk, ini ibaratnya kalian ini di testimoni Dewan Juri. Apa itu KTI? Jadi saya mau melihat kayak mana jawaban kalian. Apa itu KTI? Ayo. Siapa? Karena dari teman-teman kalian, saya kurang
yakin pendapatnya, kurang meyakinkan saya. Seperti itu. Oke, siapa yang tahu lagi KTI? Ayo, sederhana saja. Mana tahu Indah atau Arnita atau Tri Amanda, Anda. Elvira, oke, Elvira. Apa itu KTI? KTI adalah karya tulis ilmiah, Bang. Iya, KTI itu kepanjangan karya tulis ilmiah. Itu sangat biasa saja. Oke, yang lain. Saya Bang, Oke. karya tulis KTI adalah sebuah inovasi yang hampir dibilang COVID Bang, tapi diambil dari permasalahan-permasalahan yang ada pada kondisi kita Bang sekarang. Dituangkan dalam penulisan gitu Bang. Kalau sebuah inovasi itu udah suatu produk. Belum mencakup. Oke, ada lagi yang lain. Apa itu KTI? Belum dapat juga. Harus 10 orang, ini masih 7 ya, 10-7 kan, 3 orang lagi. Kita masih panjang nih, 90 menit. Yuk. 3 orang lagi. Apa itu KTI? Izin Bang. Oke, Riz. Sederhana ya Bang, karya tulis yang bukan fiktif, itu aja sih Bang. Macam film-film aja Bang, fiktif. Oke, next yang lain, 2 lagi. Izin Bang. Ya, izin. Menurut Berapa hari? KTI itu rancangan. Iya gak sih Bang? Rancangan, wah rancangan apa? Rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok. Rancangan pemikiran gitu Bang. Karena kan dia kan gerang. Berarti ini Rizka ini ahli rancangan kayaknya nih. Ahli metode. Oke, 1 orang lagi. Bang, izin menjawab, Bang. Oke, Arnita. Oke. Karya tulis ilmiah adalah ide atau gagasan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dengan didukung oleh fakta terhadap suatu masalah yang dianalisis. Bang. Oke, ini baru hampir mendekati Arnita. Jadi, KTI itu adalah inovasi dari seseorang yang dianalisis atas suatu permasalahan yang dapat dibuktikan dengan yaitu di penulisan, dibuat tulis. Jadi kalau KTI itu nggak usah mikir-mikir harus gimana ya? Metode itu harus wow seperti itu. Bukan, sederhana saja. Di sini ada beberapa kawan-kawan yang sudah saya ketahui juga ya. Jadi dah. Oke, next. Itu dari saya ya. Itu menurut saya, ini versi saya. 10 jitu. Jadi ini sangat bermanfaat ditulis. Nanti lupa. 10 jitu ini apa-apa saja. Oke, yang pertama. Ini dia. Adanya tim. Yang di sini udah ada nggak tim-timnya? 3 orang, minimal 3 orang. Nah, udah ada nggak tim-timnya? Kalau belum ada tim-timnya, coba sekarang dibuat tim-timnya seperti itu. Oke, di sini yang udah ada timnya, boleh. Yang ada udah timnya siapa aja di sini? Oh, ada 1000 orang ya yang udah punya tim, bagus. Mungkin sudah ada Bang. Nah. Ada Bang. Oh, ada. Oke, bagus. Yang kedua, yaitu mau lomba kemana? Jadi saya biasanya, kalau lomba itu kami 3 orang ya. Si A, kamu mau lomba kemana? Saya pengen ke Palembang, Bang. Oke. Yang B, kamu mau kemana? Saya pengen ke Surabaya. Oke, saya pengennya di Unan saja, misalnya gitu, di Padang. Jadi kami buat, cari poster masing-masing. Mana yang mendekatkan ke kita itu diambil. Maksudnya yang paling dekat waktunya. Yang paling dekat itu adalah yang di Surabaya. Kami mencoba Surabaya. Dengan kami background berbeda. Jadi kalian harus tahu, kalian pengennya kemana sih lombanya? Jangan asal-asalan. Oh, ada lomba di sana. Coba. Ada judulnya. Besoknya nggak jadi papernya, sayang. Jadi kalian harus tahu lomba di mana. Dan kalian tulis setiap harinya di buku atau di mana. Saya pengen ke Palembang.
buka di internet kayak mana sih istana misalnya yang pemandangan Palembang ya gitu kan. Enak kali ini ke Palembang seperti itu misalkan. Nah, jadi kalian harus tahu mau lomba kemana. Yang ketiga, tujuan niat. Nih, mahasiswa ini salah tujuan. Kebanyakan lomba ini tujuannya mau jalan-jalan. Itu sudah sangat lari jalannya. Tujuannya itu apa? Ditanamkan dalam diri, tujuan saya untuk KTI ini adalah untuk menambah wawasan dan untuk mengharumkan nama universitas. Walaupun terkadang kalian pasti akan tahu gimana respek universitas. Jangan salah niat. Yang keempat, judulnya menarik. Makanya kalau orang yang konsultasi sama abang itu pertama itu abang lihat judul dan idenya. Kalau udah judulnya, selalu abang rombak itu pertama kali judul. Kenapa? Orang melihat karya kita pertama itu judul, bukan langsung isinya. Gitu. Judulnya menarik. 3 hari yang lalu itu ada anak Kim, itu yang abang bina juga, mereka lolos di 10 finalis ya. Mereka lolos. Jadi kalau kira-kira ada malam itu kurang menarik ya koreksi ya. Yang kelima, sesuaikan tema sama subtemanya. Misalnya temanya mengenai perikanan atau pertanian atau mengenai pergerakan. Karena di sini FIB Fakultas Ilmu Bahasa ya kan. Nah, FIB. Budaya, Bang. Budaya. Ada juga yang hidup ini. Budaya ya. Ada lah, Bang. Oke, budaya. Jadi, kalian bisa misalnya budaya Batak gimana? Budaya Batak itu sukanya makan andaliman. Seperti itu kan. Kalian cari subtema apa yang cocok andaliman. Misal, ekonomi kreatif untuk meningkatkan perekonomian di daerah Toba. Gitu. Atau di sana masyarakatnya perikanan. Suka makan udang misal. Manfaatkan kitinnya. Kulit udangnya di fermentasi segala macam. Dan ingat temanya. Dari judul itu harus kalian buatkan tema subtema. Misal temanya SDGs 2030. Subtemanya mengenai budaya atau kearifan lokal. Ya udah kalian ambil subtemanya bagian ekonomi kreatif untuk meningkatkan penstimulan untuk meningkatkan perekonomian di Danau Toba. Untuk menunjang atau menyongsong SDGs 2030 itu jangan ditinggalkan. Nanti itu apa manfaatnya jika finalis yang lain idenya wow, baru judulnya wow, tapi tidak sesuai dengan tema dan subtema, kalian udah menang 1 poin. Gitu. Mana sih yang sesuai dengan panitia, sesuai tema subtema? Ya kalian seperti itu. Macam kami kemarin di IPB, itu saingan kami itu adalah UB. Sama-sama saingan ketat sekali. Tapi siapa yang dipilih? Kami yang dipilih. Seperti itu. Jadi jangan lupa ya sesuai tema dan subtema. Next, yang keenam. Yang keenam itu apa? Yaitu aturan penulisan. Ini jangan salah. Kami kalau LKT itu biasanya kami berapa kali kami ulang. Misalnya kata dan di ke. Jangan salah. Baru misalnya dihitung-hitung. Ada yang tahu bagaimana cara penulisan dihitung-hitung? Yang benar mana? A. Dihitung no spasi dihitung. B. Dihitung spasi garis spasi dihitung. Mana yang benar? Ini anak bahasa di sini. Oke, penulisan. Digabung. Oke, Johorina. Ulang, Bang. Digabung. Ini ada 2. Mana yang bagus penulisan? Yang mana yang jelas, Bang, macet-macet. Yang penulisan yang benar, dengar suara saya? Dengar. Nah, penulisan yang benar itu yang mana? A. Dihitung tanpa spasi dihitung atau dihitung spasi garis dihitung. Abang. A. Anak bahasa dulu, anak bahasa. Nama tempat ataupun sebagainya. Tapi itu Next yang lain. Ada yang lain? Dihitung kalau 2 kali pakai strip juga, Bang, tambahannya.
Bukan, ia pakai garis. Cuman pakai spasi atau enggak seperti itu. Enggak pakai spasi bang, karena itu kata kerja. Spasi bang. Jadi kalau enggak pakai kata kerja, itu pakai spasi. Misal tanam, garis menanam, atau misalnya berkali-kali, pakai spasi atau enggak? Enggak bang. Diulang, kata ulang tuh kan. Ayo, ada bahasa ini. Gimana? Berkali-kali atau bersama-sama. Pokoknya yang menggunakan pakai ngomong itu dua-dua kali gitu. Dia pakai spasi atau enggak? Enggak, Bang. Ada duplikasi pakai, Bang. Pakai. Oke. Kebanyakan kalau dari bahasa ada yang memakai ada enggak. Tapi di LKTI kebanyakan itu pakai spasi. Oke. Jadi dihitung spasi garis spasi dihitung. Bukan dihitung langsung rapat dihitung, bukan. Baru kata dan ke itu. Kalau bisa kalian lihat di jurnal, kalian lihatlah. Kebanyakan itu dihitung atau dihitung. Itu pakai spasi. Itu apa sih yang sangat sederhana seperti itu. Oke, yang ketujuh. Kerja sama tim. Jangan ketua timnya aja yang semua ngapai tim kalian, jangan. Misal Riris mengenai abstrak, Devi mengenai bagian metode, Elvira mengenai kesimpulan atau produk seperti itu. Jadi dia beda-beda seperti itu. Jangan ketua timnya ya udah ketua timnya yang ngurus seperti itu. Yang mau lomba itu siapa? Ketua timnya, bukan kan? Per tim. Next, yang ke-8. Jangan deadline dikirim. Inilah mahasiswa terkadang. The power of kepepet. Selalu seperti itu. Begitu mau kos 23.59 itu dikirim. Tiba-tiba mati lampu. Tiba-tiba internet mati. Apa yang terjadi? Abrakadabra. Jadi, kalau bisa maksimal atau minimal lah ya. Maksimal karena H-1. Minimal itu karya dikirim, deadline itu H-2. Jadi H-2 itu kalian mengirim. Kenapa? Itu salah satu cuplikan dari panitia maupun jurinya. Kalau kalian ngirimnya deadline, mereka akan memperhitungkan. Karena urutan paper, misalkan si Taufik ngirim 23.52. Sedangkan Elvira ngirim 23.50. Kalau nilai mereka sama, otomatis mempengaruhi. Jadi jangan kirim begitu the power up kepepet, tapi minimal H-2. Oke ya. Selanjutnya yang ke-9. Optimis dan ibadah. Makanya saya nggak menyuruh kalian supaya tim kalian itu semua cowok, semua cewek, enggak. Tapi yang udah kami rasakan kalau di bimbingan saya itu kan saya buat cewek semua cewek, cowok semua cowok. Misal bagi yang muslim, kalian bisa sholat duha bareng, kalian bisa sholat tahajud bareng, berdoa bareng, kalau muslim bisa beribadah bareng. Kan lebih afdol seperti itu. Betul kan? Kalau misalnya kalian cowok cewek mau latihan presentasi, jam malam, Jamal, cewek harus pulang. Ya cowoknya lah. Gimana lah tim kini seperti itu kan. Kalau mau cowok, ya udah, nggak apa kalau misalnya dia anak kos mau rumah, tidur di rumah aku aja seperti itu. Cewek tidur di rumah aja. Kok cewek-cewek gimana? Mau tidur satu kamar? Mau digerebek masyarakat? Bukan jadi lomba, tapi dipertontonkan masyarakat. Seperti itu. Tapi kalau kalian pandai membalanskan waktunya, nggak masalah. Timnya boleh. Seperti itu. Kalau dari saya sarankan timnya cewek-cewek, cowok-cowok. Biar lebih leluasa. Ke-10. Yaitu apa? Minta restu orang tua. Ini sangat-sangat manjur. Kami, terutama Slow Squad, boleh di follow nanti IG Slow Squad itu. Kami kalau lomba saya sarankan seperti ini. Ini juga ya, untuk ke depannya. Sebelum kalian lomba, misalnya besok nih presentasi. Jadi mau presentasi itu jangan lupa dihubungi orang tua. Iya atau mak, atau saya mau presentasi, mohon doanya.
itu insya Allah manjur seperti itu. Baru jangan, kalau bagi yang muslim ya, ini ada nih kawan-kawan presentasi. Kalau misalnya ada salah presentasi pengucapan ataupun lucu, jangan kalian ketawai, tapi banyak-banyak beristighfar. Tetap istighfar. Walaupun nanti penampilan kalian bagus, bagus penampilan kalian, jangan seperti itu, jangan sombong. Tentunya. Selalu lakukan istighfar. Bagi yang non muslim, coba kalian berdoa kepada Tuhan, misalnya seperti itu kan. Tim kami belum ada apa-apanya, seperti itu. Jangan kalian menganggap diri kalian itu, kami yang paling bagus. Jangan sombong di luar. Nah, kenapa seperti itu? Tibanya kalian gak juara, langsung drop yang akan menimpa kalian. Jangan lupa minta doa restu orang tua dan selalu banyak istighfar setelah presentasi. Next. Lalu, apa sih yang untuk mendapatkan dewan juri yang pertama itu? KTI-nya kebermanfaatan. Walaupun ide kalian sederhana, tapi bermanfaat bagi umat atau bagi lingkungan, bagi masyarakat, itu sangat bermanfaat. Yang kedua, sesuai bidang keilmuan. Misal, Riris ini dari FIB atau dari pertanian atau dari FIB? FIB, Bang. Nah, jurusan? Sastra Arab, Bang. Sastra Arab. Ya. Berarti kalau sastra Arab, jangan pula nyari lomba sastra Arab semua timnya, lomba ke teknologi. Tapi buat idenya, ngajar anak-anak melalui tulisan, dari tulisan paper seperti itu. Jadi mana teknologinya? Baru, memang saya juga pernah lomba di berbagai bidang. Saya pernah lomba di FK Untan, saya pernah lomba juga di perairan, saya pernah lomba di teknologi, tapi tim saya itu ada bidang-bidang yang sesuai dengan itu. Misal, lomba di Untan FK, saya peternakan. Saya Habib ada ya, anak FK, dan ada juga pertanian, si Dava nanti kalian pastikan jumpai klasternya. Dia bidang pertanian, jadi produknya itu kami jadikan. Itu namanya, kami cuman bawa tahu, tapi kami juara 1. Itu dia. Jadi kalau misalnya kalian bahasa, boleh bahasa bidang keilmuan, bahasa. Buat aja namanya gas mini. Gerakan hidup sehat mulai usia dini. Untuk masyarakat yang di yang di pelosok sana. Kan mereka berpikir gas mini. Oh berarti gas yang 3 kilo itu yang hijau seperti itu. Tapi judulnya udah untuk argumen mereka kan. Tapi padahal gas mini itu gerakan hidup sehat mulai usia dini. Gitu. Jadi walaupun kalian FIB itu enggak masalah. Tapi cari kombayan sesuai kebidangan. Selanjutnya, gunakan limbah dan kearifan lokal. Yang perlu ketahui juga anak Selwaskot juga, kalau kenal Rizka Ramadhani, beliau lolos PKM menggunakan limbah yaitu durian. Dan kalian juga Kak Rahayu, dia menggunakan limbah sabut kelapa atau apa Kak Rahayu? Tebu, Bang. Nah, tebu, limbah. Dan kearifan lokal. Sekarang juga orang mencari kearifan lokal. Misal, yang saya bilang tadi, Andaliman. Itu daerah mana? Toba, segala macam. Kerang, misal, di daerah mana? Atau susu kebanyakan di mana? Baru masyarakat yang kurang mengenai bahasa atau sampah, buat aja Lisa, lihat sampah ambil. Atau segala macam. Next, yaitu berbasis IT. Ini sangat dijunjung Dewan Juri. Misal produk kalian itu udah ada nih, tapi pakai IT. Nggak apa-apa pakai sederhana, O2O. Nggak apa-apa pakai O2O. Online to offline. Online dari apa? Dari WA, Instagram, atau apa. Itu nggak apa-apa metodenya. Pakai metode O2O nggak masalah. Nggak usah kalau mesti anak bahasa. Kalian paksainnya buat teknologi. Apa? Membuat kalau kayak saya ucapkan keluar gitu ngeprint sendiri. Ayam misalkan. Sendiri. Mana mungkin anak bahasa gitu kan? Bisa juga. Tapi kalau dikombin dengan anak TI. Seperti itu. Next, kondisi terkini.
Itulah tadi yang saya bilangkan. Kalau misalnya sekarang 4.0, kalian gunakan 4.0. Jangan di situ temanya 4.0. Kalian gunakan SDGs, nggak nyambung. 4.0 berarti mengenai teknologi. Kalian buat penulisan karya ilmiah dengan pensil. Pensil. Udah zaman dolak, zaman dahulu kala. Kayak pensil. Kalian buatlah penulisan LKTI menggunakan pensil pakai remote seperti itu. Nah, atau entah pakai energi apa, entah mana tahu kan, kalian pakai air urin bisa jadi energi, nulis dia. Seperti itu. Kondisi terkini. Next, selanjutnya terima kasih. Untuk hari ini terima kasih ini saja. Karena saya pengennya kalian itu nggak banyak teori, tapi saya balikkan. Teorinya 1%, 99%-nya action, action, dan action. Seperti itu. Jadi saya mau di klaster saya ini, saya nggak mau ngasih banyak materi, hanya ini saja, ini tips-tipsnya. Nanti kita langsung kayak mana cara buat abstrak, sampai nanti paper. Saya pengen itu. Dari klaster saya ini, berakhir harus pandai membuat KTI. Oke, sekarang sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Oke, bertanya silahkan langsung izin aja ya, langsung hidupkan kamera dan mikrofonnya. Oke. Saya Bang, nanya Bang. Saya ini. Oke. Hasbi kun fayakun. Oke, next. Abang awal. Oke, apa Hasbi? Tanya nih Bang. Oke. Hasbi kan sering ikut esai nih. Ngeri kali. Belum sering, gak pernah menang Bang, gak pernah menang. Udah dievaluasi, udah berapa kali lombanya? Udah 10 kali Bang, gak pernah menang. 10 kali? Ya. Salahnya itu di mana? Itu mah DL. Jadi Hasbi udah dapat ininya dari saya itu kan, yang mana caranya gitu. Jadi Hasbi masih bingung juga ini kan, apa memang ya Bang, kalau misalnya kita itu kuatnya di lampiran gitu ya, kuatnya di lampiran ketika kita ini kita lomba gitu. Jadi apa memang untuk uji uji untuk testimoni sama uji sama untuk gambar depan produk itu paling kuat Bang ya nilainya gitu. Atau tulisan itu nggak ngaruh sebenarnya Bang, tapi lampirannya orang itu yang tengok gitu Bang. Itu sebenarnya yang mana sebenarnya yang benar itu? Oke. Oke Bang. Tadi sih nggak sempat saya masukkan di situ juga karena saya pengen melihat juga pola pikir kalian. Oke. Mengenai Hasbi tadi lampiran itu benar. Di akhir nanti lampiran jangan lupa dibuat dokumentasi kalian. Kan ini mahasiswa, maka tadi saya buatkan KTI-nya jangan yang terlalu wow kali. Kalau misalnya kalian, saya kan biasanya cuma pakai 3 metode. Memakai survei, baru combine ketiga, experimental design sama survei. Jadi kalau kaliannya FIB, nggak apa-apa pakai survei saja. Kalau bagian yang pertanian, pakai experimental design. Nggak usah pula sampai uji kolesterol, uji protein. Emang kalian mau penelitian? Mau sarjana? Mau tamat? Emang kalau misalnya kalian sudah keluarkan biaya pakai proximat, protein segala macam, kalau kalian nggak lolos, gimana? Uangnya balik lagi sama kalian, diganti kampus. Kan adukan ke biro, Pak saya udah buat KTI tapi saya nggak lolos, uang saya udah banyak nih buat proximat, diganti. Sedangkan yang lolos aja finalis nggak diganti, apalagi nggak lolos. Jadi buat kalian lihat parameter-parameter yang sangat sederhana. Pertama hedonik. Kalau parameter desain itu pakai hedonik, tekstur, warna, aroma, pH. Saya aja yang di IPB itu pakai parameter seperti itu aja. Nggak pala pakai uji kolesterol, kemencit. Itu lebih bagus untuk penelitian saya di jurnal. Uangnya balik. Ini kemencit lah kalian atau ke sapi. Sapinya mati berapa juta? Gitu kan? Kalian coba ke orang, misalnya FKG FIB, kalian buatlah ke itu masyarakat, apalagi COVID ini, belum lagi hand sanitizer, belum lagi masker, seperti itu kan. Buat aja untuk adik-adik pengajian di lingkungan ini, udah pengajian kalian buat, bagi-bagi kan sederhana saja. Yang macam tadi, gas mini, gerakan hidup sehat mulai usia dini. Ajarkan adik-adiknya cuci tangan, gosok gigi.
Atau buat makanan yang ITP, makanan asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Sederhana, gitu loh. Nggak usah mesti pakai uji kolesterol, uji apa. Uji orang gila, uji apa sih? Siapa mesti kayak gitu-gitu kali. Kalian bukan profesor. LKTI itu bukan seperti itu. Tapi bagaimana kalian mengargumenkannya? Itu di lampiran dibuat. Lagi IT, Instagram, dari itu saya buat O2O, online to offline. Kalau offline itu apa namanya? Direct selling, dari mulut ke mulut. Itu udah metode loh, metode direct selling dari mulut ke mulut. Online-nya pakai apa? WhatsApp, FB, Instagram. Gak usah pala buat mesin, misalnya mesin motong ikan. Kalian paksa lah buat mesin ikan. Tunggu 20 tahun lagi baru kalian LKTI. Udah tamat kalian, sedangkan kita S1 aja 4 tahun. Membuat kayak gitu. Buat apa? Baru misalnya membuat produk itu apa? Makanan. Kalian buat packaging sosis. Kalian buat dia, misalnya kalian bilang, dibuka dia. Wah, luar biasa. Kalau anak kayak gitu ya kan. 20 tahun baru kalian LKTI. Dibuat lampirannya. Sama metodenya nggak usah terlalu wow kali. Tapi dia yang paling mendalam itu di latar belakang. Dan jangan lupa kalau kalian lomba itu dibuat misalnya packaging, label. Baru yang segi 4 itu apa ya saya? Kami selalu buat kayak gitu. Jadi pas dia yang jurik ini, dia udah jurik langsung ini. Nggak tahu apa mau bilang lagi seperti kayak kami kemarin di PB juga kan. Gitu. Udah ada unjurnya ke tangan 3-3. Wow, kami nggak bisa naik lagi seperti itu. Ya udah, apa lagi mau kami bilang udah assalamualaikum lah kami. Pantun kami joget-joget. Ya udah, seperti itu. Jadi memang betul lampiran dan dipersiapkan mengenai logo, packaging. Itu mungkin kesalahannya Hasbi. Sama satu lagi mungkin niat kalian mungkin salah nih niat kalian. Kayaknya salah di niat ini kayaknya. Apa niatmu kemarin lomba? 10 kali. Menang ya udahlah, menang itu apa? Niatnya salah niat. Coba ini diusahakan niatnya dibagusi sama dibagusi lagi di esainya mana sih yang belum apa kena. Yang tadi itu kan tadi yang saya sebutkan kearifan lokal apa coba itu diperbaharui. Nggak usah terlalu tinggi kali walaupun sederhana ide kalian metode apa yang sederhana itu oke. Next, yang lain gimana Sbi? Bagus ya. Itu dia sederhana itu gimana bagus ya? Nah itu tadi ya saya bilang perintahnya nggak usah pernah sampai uji proksimat seperti itu nggak usah. Masa belum macam uji proksimat udah macam mana S1 udah macam kami yang mau sarjana ini. Kalian pikir uji proksimat itu 75.000 kalikan buat parameternya buat rancangan asak lengkap 3 kali 5 15 wih dosen tuh luar biasa. Gak usah. Sederhana aja. Hasbi jurusan apa MSP, nih? Bang, MSP. Apa? Manajemen sumber daya perairan. Oh, sumber daya perairan. Bisa. Tanya-tanya orang Indah sama si Arnita segala macam udah abang apa itu. Next, ada yang lain. Habis itu ini, Bang. Apa surat-surat penting enggak? Surat-surat. Surat. Lo pikir lo itu pengabdian masyarakat pakai mitra. Itu enggak mesti. Kan ada kayak gitu loh, Dek. Enggak ada. Kan terlalu tinggi kali dimulai macam profesor. Enggak ada itu. Oke. Yang lain ada? Ada Bang, mau nanya. Oke, Jadi Bang, kita di sini kan belajar KTI. Kita di sini udah belajar KTI, belajar memasak. Beda lagi. Yes, Bang. Oke, next. Udah termasuk esainya atau cuma KTI aja, Bang? KTI. Kalau di klaster Abang, terserah kalian mau apa aja. Pengurus pun dibilang KTI aja, kalau ada kalian bisnis plan, masukkan saja. Abang review. Yang masalah, kalau di klaster Abang. Mau kalian buat apa terserah. Nanti Abang review kayak mana. Tapi fokusnya itu KTI. Tapi mau esai, mau bisnis plan, masukkan saja. Nanti Abang koreksi. Jadi terserah kalian. Seperti itu. 24 jam HP Abang ini online untuk kalian, nggak masalah. Nggak apa-apa.
Oke, ada lagi mau ditanyakan? Terus Bang, tadi 10 Jitu KTI Abang kan yang kedua tuh tempat lomba. Itu kan udah yang untuk pada zaman sebelum pandemi ya Bang. Jadi untuk sekarang itu cocoknya Jitunya diganti jadi apa Bang? Yang mana? Yang kedua tadi apa? Tempat lomba. Tujuan lombanya. Emang berpengaruh ya kalau tujuan lomba? Tempatnya di mana? Sekarang kan online Bang. Kan bisa pergi ke Padang kek, mana kek. Iya, jadi Dek, kalau kalian mau lomba gitu kan di saat sekarang, emang mau lombanya di dunia hayalan? Misalnya, kalian mau lomba di langit ke-7, karena ini online, berarti kalian ke langit ke-7 deh lombanya. Jadi kamu lomba kemana kalau nggak di daerah ini, Sumatera atau di daerah yang inilah, pulau-pulau ini? Mau lomba kemana coba ngetanya? Coba lah dulu, selain itu, mau lomba kemana? Yang nggak ada sih Bang. Pasti mau ke lomba misalnya ke Surabaya, ke Makassar, pasti itu kan? Ya udah, online kan bisa. Jadi, karena online, karena aku nggak bisa ke Makassar, ya udah aku ke yang ke-7. Atau lomba ke Bintang. Ya mungkin. Ya Bang. Ya, tapi cuman metodenya aja deh. Via online kayak gitu. Okay, next, ada yang lain? Mau nanya lagi Bang. Oh, nanya. Nggak apa, tanya. Kita bertanya sampai 11, ini berakhir 11.30 kan? Iya Bang, 11.30. Oke. Berarti sampai 11.15 lah. Bang, mau nanya lagi Bang. Jadi Abang dulu waktu di Korea itu kan Abang buat probiotik gitu kan Bang? Mana ada Bang ke Korea? Salah orang kemarin. Bukan Abang itu. Oh, Itu kembaran orang lain dong. Orang lain dong, kita orang lain. Orang lain. Kalau kita buat kayak orang itu lah Bang ya, buat probiotik gitu ya kan. Itu kayak mana sih orang itu Bang? Kayak orang mana? Nggak ada Bang nampak. Itu yang ke Korea itu Bang. Oh iya. Yang berprobiotik itu orang itu kayak mana tuh orang itu Bang? Masa orang itu berarti orang itu penelitian loh tuh Bang, buat ininya lagi, bakterinya lagi, di apanya, di ininya, di apanya lagi kan, semua itu uji-ujinya lagi orang itu kayak mana tuh Bang orang itu Bang? Oke. Buatnya itu. Kayaknya pernah Abang dengar kan, Abang pernah juga bicara sama orang itu, katanya kayak gini. Jadi mereka biasa ya Dek, kalau lomba di internasional, kita anak USU, Abang dengar ya, baru mereka yang tembus ke Korea. Karena visanya itu agak susah. Karena Abang dengar mereka kemarin buat visa aja 20 juta, seperti itu. Untuk pergi sananya. Itu pakai uang pribadi, kata mereka ya. Abang nggak tahu, coba tanya sama dia. Oke, jadi mereka metodenya biasa aja deh. Cuman memanfaatkan susu aja, susu kerbau. Susu kerbau itu susu apa ya? Dan tidak mau tanya lagi sama orang itu. Kayak susu kerbau. Jadi mereka pakai susu kerbau dimanfaatkannya untuk minuman probiotik. Probiotik itu tahu kan untuk pencernaan. Jadi probiotik itu ini daya saingnya untuk Yakult. Kalau Sirozi. Sedangkan produk mereka mempunyai bakteri plantarum. Itu sistem pencernaan. Jadi mereka pakai uji sederhana pH. Baru pakai uji mana sih produk ini yang terbaik, kurtnya, yang paling banyak kurtnya. Karena mereka pakai cairan, yaitu serumnya. Uji itu aja pH, baru para hedonik. Kalau bakterinya, itu disamakan sama ada produk kemarin juga dosen mereka. Jadi memang udah ada kan. Ya udah tinggal gitu aja. Baru mereka perkuat. Kalau luar negeri tuh agak gimana lah dong tinggal terlalu wow kali macam Indonesia. Harus ada abstrak, paper. Luar biasa Indonesia. Kalau luar negeri itu enggak seperti itu deh. Jadi kalau luar negeri itu biasanya mereka memanfaatkan limbah deh. Kami kemarin itu karena kami pakai susu, karena susu kerbau itu jarang digunakan orang. Seperti itu. Oke, ada lagi. Karena Korea sama Jepang itu hampir sama, suka probiotik. Jadi kita harus tahu kesukaan mereka apa. Gitu. Oke. Next. Lagi Bang. Langganan. Apa ini? Kalau kita buat karya tulis ilmiah tuh yang paling penting itu perbandingan ya biasanya Bang, yang paling kuat dong ya, banyak itu. Dibandingkan yang mana yang ini produk dia lebih bagus dari produk yang sebelumnya gitu atau inovasi yang sebelumnya gitu.
Itu penting Tadi ya bang. yang abang bilang tadi, kami pernah kan lomba di tempat yang lain, produk mereka itu sangat wow, teknologi mereka sangat wow. Kami terpilih gitu. Kadang pernah kami kan yang lomba di Untan, saya lucu juga sih. Teman yang lain pakai daun kelor, teman yang lain pakai bawang putih, tempat yang lain pakai apa ya? Susu. Kami cakupan semua. Talak suami nama produknya. Tahu kelor di situ ada bawang putih ada, ya udah otomatis kami juara 1. Kami kemarin udah ketawa. Daun kelor produk kami. Bawang putih kelompok kami. Susu punya kami. Pas kami presentasi, wah ini semua cakupan kata dewan jurinya. Padahal kami buat tahu seperti itu. Gini deh, dewan juri kebanyakan ngambilnya yang sederhana deh, tapi bisa diaplikasikan ke masyarakat. Misalnya kau buat kan pengucapan metode anak-anak belajar, yang kayak sebelah tadi. Ayah keluar dia di print, ayah keluar. Masyarakat 3T tahu itu, kayak mana cara buatnya? Mana bisa, ya kan? Berarti nggak bisa diaplikasikan. Kau paksa lah masyarakat 3T harus harus pakai ini, belajar mudah. Kalau bapak bilang ayah, keluar dia pak ayah gitu. Berapa harga produknya? Mahal, nggak terjangkau. Tahu, masyarakat bisa buat tahu, ada kedelainya dibuatnya tahu, makanan anak-anaknya seperti itu. Ide nggak masalah, sederhana, tapi isinya berbobot seperti itu. Dan ide sederhana itu nggak masalah, jangan malu seperti itu. Next, ada yang lain bertanya? Jangan hasbi aja lah, langganan. Saya bang. Oke, Dwi Farah Maizura. Bang, jadi gini bang, kalau misalnya judul kita itu tentang limbah, terus kita bawa ke kampung gitu kan, diaplikasikan bang. Jadi, tapi temanya itu tentang SDG, itu kayak mana bang? Cocok lah SDGs. Tapi tentang COVID. COVID. Iya bang, tentang COVID. COVID deh, gini. Orang sering COVID dibuat lah kan untuk obat COVID seperti itu. COVID itu apa? Salah satu ciri-cirinya. Kekurangan vitamin apa? Kekurangan apa? Seperti misalnya COVID itu kan vitamin C ya, kekurangan vitamin C kan. Jadi cari yang lokal-lokal itu vitamin C buat, bukan pula penyembuh COVID, mak, ngeri kali. Untuk menstabilkan tubuh atau buat probiotik dalam tubuh seperti itu. Nggak usah obat. Untuk obat COVID udah pernah upaya coba yang COVID langsung sehat minumnya. Ngeri kali ya kan. Seperti itu Dwi. Apa aja sih yang ngapai COVID, misalnya pernapasan seperti itu. Cari kandungan-kandungan yang mendekatkan COVID itu gitu. Oke. Ya. Yang lain lah. Bilang Bang, ganas. izin nanya, Bang. Lain. Oke, Taufik. Kan gini Bang, abang kan mama pres pertanian juga ya Bang? Bukan abang itu. Oh, lain. Jadi itu ada nggak Bang perbedaan tentang penulisan atau ide-ide? Ini kan Bang soalnya untuk mama pres ini kan Bang skalanya nasional, sedangkan lomba itu kan tertentu gitu universitas yang mengadakan gitu. Itu Bang pertanyaannya Bang. Oke, terkhusus di pertanian yang abang alami ya, kalau mapres itu sama deh. Yang tadi yang abang-abang sebutkan yang tadi mengenai lokal, IT seperti itu. Kan lihat yang anak mapres tahun lalu, yang AGB itu karyanya apa? Dan tahun abang itu Raju Pratama dia pakai IT. Dan kebanyakan di mapres kan salah satu yang bagian GI juga kan ada peternakan yang sering kawan-kawan abang juga konsultasi. Seperti itu. Kalau mapres itu dia yang mudah diaplikasikan tapi sesuai dengan bidang kita. Misalkan Taufik kan ITP buat gitu produk, tapi yang bisa ke lokal-lokal kayak itu. Jangan pula macam produk yang nggak bisa diaplikasikan ke masyarakat seperti itu loh, daya gunanya gitu. Biasanya gitu sih. Tahun abang mapres 3 kali kayak gitu. Tapi terkadang yang lolos itu tergantung dewan jurinya mau kemana gitu, dominan seperti itu. Jadi kalau nanti kalian untuk mapres, coba yang tadi itu lah pokoknya. Yang tadi yang PPT nanti abang share. Nah itu semua dari bagian-bagian yang udah abang review untuk KTI mapres. Seperti itu. Bang, makasih ya Bang. Oke, next. Yang lain, ada 5 menit lagi kita nih. Tanya Bang. Oke, Riz. Ya.
Sepertinya pertanyaan ini juga cukup mewakili anak sastra Arab lainnya ya, Bang. Dari kali, Natara lo ya. Oke, next. Jadi gini pertanyaannya, Bang. Adik kan Abang bilang bahwa nggak apa-apa juga anak sastra Arab misalnya mencoba lomba KTI kan, Bang, lomba KTI. Tapi kadang kami itu gini, Bang. Apalagi basic kami dari sastra Arab kan. Sedangkan kalau misalnya sekarang lihat KTI itu cenderung lebih ke inovasi yang berbentuk kayak teknologi, inovasi yang berbentuk gitu loh, Bang. Dan jadi kadang kalau ini riset pribadi ya, Bang. Kalau riset pribadi kadang mikir kayaknya nggak mungkin lah ikut KTI, apalagi kalau misalnya lihat basic gitu latar belakang dari sastra Arab. Ya mungkin nanti jatuhnya itu lahir inovasinya itu inovasi hanya yang berbentuk gagasan gitu, Bang. Jadi kadang minder gitu, mikir 2 kali kalau mau ikut LKTI, Bang. Dan lagi kalau misalnya sekarang gabung sama anak lain, misalnya gabung sama anak pertanian nih, Bang. Anak pertanian, lalu diangkat inovasi kita ini, misalnya mau angkat inovasi teknologi gini. Nah, kadang terpelongo di situ, Bang. Nggak ngerti anak sastra Arab ini, Bang. Begitu. Ya, Bang. Kasih, Bang. Jadi Abang jawab. Readers itu dan kawan-kawan itu sudah membatasi kemampuan diri, berarti belum lagi mencoba udah berserah diri awalnya. Jadi kalian itu sebenarnya bisa loh di-combine, Dek. Kalian itu bisa di-combine. Misal dari RIS buat dari segi bahasa, pertanian produknya. Sebenarnya itu jurusan semua itu bisa di-combine. Yang penting kayak seperti yang saya bilang tadi, bisa menempatkan dirinya. Inilah kebanyakan orang ya itu membatasi dirinya. Bayangkan, Dek, Abang aja lomba kemana-mana, misalnya gitu kan. Gak pernah kalian batasi diri ya itu. Abang lomba di perikanan, ada kami buat anak perikanan. Lomba di FKG. Di Abang batasi diri ya itu. Abang lomba di perikanan. Apa itu? Abang aja anak FK. Jadi kalian itu bisa di-combine. Jadi nggak usah membatasi diri ya, Dek. Nggak usah membatasi diri. Apa Riris sebelumnya Abang tanya, udah pernah nyoba KTI? Gagal? Kami awalnya pernah, Bang, sama anak teknik. Belum, Bang. Gagal. Belum ngangkat tapi, Bang, nggak jadi. Ya elah, kira tadi udah gagal 20 jadi kali. Teknik kimia sama anak fisika, Bang, semalam itu. Bisa lah, Dek. Abang aja kami aja, Dek, kemarin tuh lomba di fisika. Kami bawa produk, bukan apa fisika kali. Yang penting kalian pandai mengcombine. Nanti kalau misalnya kalian setelah siap ini Mapres, mau lomba nanti mau tingkat Mapres selanjutnya atau lomba LKTD lainnya, nggak apa-apa, konsultasi sama Abang lewat namanya Selowise Squad, nggak apa-apa. Bimbingin aja terus. Nggak masalah. Oke, Bang. Makasih, Bang. Oke, next. Ada 2 menit lagi. Satu lagi. Ada mau 1 orang lagi mau bertanya? Atau saya bertanya kepada kalian sudah makan? Sudah. Belum. Mau makan online, biar saya suapkan. Jadi, Dek, Abang hari ini mau apakan juga sama kalian sih, abstrak sih, memulai. Karena di klaster Abang itu, Abang yang tadi Abang bilang, Abang nggak mau banyak teori, tapi 1 teori 99 action. Jadi besok kita mulai lah ya, minggu depan pembuatan abstrak, kayak mana gitu ya. Masing-masing orang besok punyai 1 judul. Bisa ya? Setiap 1 orang mempunyai judul yang berbeda. Oke, judul yang menarik pokoknya. Janganlah pula kalian misalnya bahasanya, misal apa ya? Apa ya namanya? Misalnya optimalisasi, misalnya gitu kan. Tapi kan nggak tahu itu apa arti optimalisasi. Itu kan buat, jangan ya. Yang bisa kalian aja bahasanya. Oke, jadi minggu depan catat tugasnya membuat judul 1 saja. Mau 10 pun nggak masalah. Tapi 1 saja yang terbaik bagimu. Terserah mau mengenai apa. Kalau bisa mengenai kalian yang mau lomba sekarang. Dan cari 1 poster lomba atau kalian mau nyoba Mapres tahun depan. Tapi kalau bisa tahun depan kan nyoba aja Mapres jadi wawasan kalian kan. Oke, jangan lupa ya tugasnya 1 judul. Oke. Baru
Apa ya, kalau bisa sih ya. Kalian nih gimana? Maunya untuk yang Mapres aja judulnya atau mau ke lomba KTI? Dua bang. Dua-dua. Gimana Rahayu, Dek? Dari pengurus gimana, Dek? Karena kan kita fokusnya sebenarnya untuk mereka Mapres gitu kan Bang. Jadi sebenarnya kita lagi fokusin persiapan mereka untuk Mapres. Tapi kalau misalnya di luar itu mereka mau untuk kata itu bebas. Oke, berarti kita besok untuk Mapres ya. Untuk Mapres kalian judulnya. Satu aja yang terbaik sesuai dengan bidang kalian masing-masing kalau bisa. Apa misalnya si Rizka Monica tadi bidangnya suka bersolek atau suka dandan. Jadi buat aja aplikasi dandan kayak gitu. Misalnya kalian buat, kalian tunjuk gini kayak kalian. Celak, pakai celak sendiri dia. Misal gitu. Bincu, pakai bincu sendiri dia. Misal ece-ece misalnya, misal. Gitu ya. Misalnya ikan, berenang, kalian gini kan air, datang ikan itu, sini gitu ya kan. Aplikasi sini misalnya gitu. Atau kalian yang pakai yang hijabers, kalian gini kan aja pakai tangan kalian. Pakai kan saya jilbab, pakai jilbab sendiri dia. Ngeri kali ya kan. Oke. Next, itu aja tugasnya, judul sama kalau bisa di latar belakang kalian kenapa sih kalian menggunakan itu. Besok ini kan ada 3 menit mempresentasikannya. Oke ya? 3 menit kayaknya cukup lah. 3 menit. Judul saya ini, kenapa saya bawa ini, udah tutup. Langsung itu aja. Oke? 3 menit masing-masing ya. Cukup lah ya. Jangan lupa PR-nya itu. Untuk judul sama kenapa sih kalian bawa itu. Seperti itu. Bang. Nah. Itu minggu depan atau besok, Bang? Besok ya? Bukannya setiap Sabtu? Tapi tadi kata Abang besok. Setiap Sabtu kan? Iya bang, setiap Sabtu bang. Oh iya. Nggak apa-apa. Kalau besok kalian nggak masalah. Dari luar dari apa ini? Luar dari sini bang. Ini nggak masalah besok. Cepatlah aku mau lomba ke Bang Muheri, tembus aja langsung. Kontak beliau. Apa itu bang? Hah? Apa kan? Makanan ringan. Oke ya. Jadi kalian besok bisa minggu depan itu yang tadi saya bilang. Kayaknya bisa lah seminggu. Kalau kalian tanya-tanya abang nggak apa-apa. WA abang terbuka 24 jam. Kalian tanya aja. Bisa lah ya tugasnya ya. Judul sama kenapa kalian bawa itu. Oke lah ya. Oke bang. Oke bang. Kalian maunya banyak praktek daripada banyak teori. Banyak praktek lah bang. Praktek kan. Berarti tujuan kita sama. Berarti nanti di cluster ini banyak praktek aja ya. Kayak mana abstrak gitu ya. Biar dapat. Ya, tapi yang tadi saya bilang. Kalau kalian nggak suka di cluster ini. Pindah aja ke cluster yang lain. Nggak masalah. Kan ada 3 lagi pemateri. Pindah aja. Nggak masalah. Mau 1 orang pun nanti lebih bagus saya mengapai 1 orang. Face to face. Ya kan? Nggak masalah. Oke, di sini ada yang mau pindah cluster. Jujur aja nggak masalah. Kalau abang buka-bukaan aja. Enggak bang. Enak kali bang. Udah mantap kali bang. Saya kali dalam hatimu. Pindah. Oke, bagi yang mau pindah, terserahkan pindah. Tafadhol, silahkan. Bagi yang nggak mau pindah, tetap qanaah di sini. Tetap istiqomah juga di sini. Nggak masalah. Oke, ada lagi mau ditanyakan, Dek, mengenai tugasnya? Cukup lah ya. Udah cukup. Ada ini apa lagi ya? Ada 10 menit lagi. Ini angkatan berapa semua? 19-18 bang. 19-18? Nggak ada 2021? Nanti bang. Ada bentar lagi kalian ya, punya adik. Oke, 18-19. Berarti ini emang Rahayu udah semua hadir ya, Dek? Sebagian udah bang, tapi ada 1 entah 2 tadi yang izin karena mereka ada ganti kuliah. Jadi tadi kan kita 15 menit ya, atau 10 menit tadi. Jadi kita paskan aja 11.45, nggak apa-apa ya? Atau kalian mau cepat-cepat menyudahi ini? Nggak masalah, bosan lah kalian muka si Muheri ini ya kan? Nggak tahu. Abang enak kali. Apa? So ya kali kau. So tahu kau gimana. Oh ya, absennya gimana nih Dinda? Udah dicatat bang sama Dinda. Oke. Bilang aja.
Iya Bang, foto bersama. Ada yang mau sharing-sharing ini, udah habis nih kita materi hari ini. Yang mau sharing-sharing nggak apa-apa. Ini acara bebas. Boleh, nggak apa, acara bebas. Mau nanya apa terserah bebas. Jangan Sasbi lagi. Yang lain. Halo. Bang. Apa Monica? Aku bukan Monica. Aku mau Monica. Kan tulisannya Monica. Monica. Itu kan abang bilang abang udah lomba di apa sih internasional itu 4 kali. Itu kemana aja bang? Yang 4 kali itu kami kemarin di Korea itu double lombanya. Ada 2 double conference-nya. Itu ada yang 3 baru, yang 1 lagi di Malaysia. Kemarin sempat ditawarkan ke Jepang. Pas kami mau lomba, tiba-tiba corona datang dan tim kami pun takut, pergi, gitu. Nggak jadi. Oke, ada yang lain lagi? Bang, nanya bang. Apa? Bang, tadi kan abang anda bilang kan bang, kalau misalnya di latar belakang tuh penting gitu bang, latar belakang. Boleh jelaskan gitu bang? Oh, itu besok lah. Nggak rahasia nanti. Abang pengen tahu sih pola pikir kalian melatar belakangi karya kalian judul itu apa gitu. Nanti baru abang kasih tahu gimana sih latar belakang yang bagus seperti itu. Next. Tapi penilaian latar belakang tuh sangat tinggi gitu bang, dilihat gitu ya bang. Ya, karena latar belakang itu, kenapa sih kamu membuat judul ini? Kenapa sih kamu buat karya itu? Apa sih yang melatar belakangi kamu sehingga membuat produk ini seperti itu? Oke bang, makasih bang. Oke, ada yang lain lagi? Sayang. Oke. Nur Sofa. Sofa itu kan bangku. Oke, bangku Rambe. Sofa? Enggak. Oke, nah. Sofa dari mana nih? Kayaknya apa? Kurang dengar? Gimana bang? Oke. Bagus. Apa? Dia pertama ini jaringan saya yang rusak atau gimana sih? Bang, memang kayak gitu suaranya. Oh iya. Oke, ulang. Nur Sofa. Persiapan abang untuk lomba berapa lama? Oh, jadi gini. Kan ada nih nama tim abang namanya Slow Squad. Slow, tiba-tiba udah juara gitu kan. Kami kadang ya gitulah di power of kepepet. Tapi kami pernah juga kan persiapannya, pernah presentasi di pesawat sampai belakang kami marah-marah. Iya kan? Baru tidur kami presentasi, cuman 1 jam persiapan. Cuman ya karena udah jadwal terbang gitu kan. Jadi kalau kalian itu sih maksimal ya. Ya, maksimal itu H-7 persiapan. Maksimal. Tapi kalau lebih wow lagi 1 tahun. Nggak mungkin lah 1 bulan. Seperti itu. Next, ada lagi? Oke, siapa itu? Si Dwi Rahmadani. Tafadhol Dek, silakan. Banyak sini marga-marga ya. Rambe, Siregar. Oke, ada yang lain? Nggak apa-apa, tanya aja. Oke, apa namanya? Oh, Bang, cara cari informasi untuk lomba nasional internasional dari mana ya Bang? Terima kasih. Oh, carinya di IG buat info lomba atau lomba itu keluar semua dari IG. Dan cari kami situ nyari lombanya. Ini kebanyakan yang lomba-lomba kan, bukan jadi mapres jadinya. Kan? Ini bukan saya yang nyusung ya. Kalian yang mencoba bertanya mengenai lomba. Banyak yang tanya, Bang, info untuk nanti mapres gimana, begitu kan? Di website. Tapi nggak ada yang nanya. Malah ke lomba-lomba. Ini acara mapres lomba itu apa sih? Lucu juga ya. Oke, next yang lain.
yang si Apriani ini nggak nampak muncul wajahnya. Apa dia di apa? Lain dunia. Anissa Aulia, Muhammad Ahsan. Bang, kalau apa bang? Banyak lagi bang. Apa? Ini. Apa itu? Tahu gitu kan. Katanya kalau misalnya poin untuk jadi Mapres itu kan dia katanya nggak hanya dari lomba-lomba aja sih bang, katanya organisasi juga penting katanya. Iya. Apa? Organisasi lebih poinnya lebih tinggi gitu pada lomba itu. Kalau di pertanian ya dek, Mapresnya itu kebanyakan yang pertama ya public speaking sih yang poinnya paling tinggi. Mengenai prestasi itu enggak. Itu poin ke-99. Kalau di pertanian ya. Kalau di tempat yang lain abang kurang tahu. Jadi itu gimana tuh? Kita presentasi gitu tentang masalah. Enggak presentasi, duduk aja udah. Tiba-tiba udah pulang. Gitu. Siap, mantap. Ya presentasi lah, kita dipanggil urutnya presentasi, udah baru selesai. Jadi gitu aja, nggak ada nyampaikan tentang prestasinya gitu. Oh, itu nanti ada deh borangnya, kita ngisi prestasi apa yang kita ada nanti borangnya, kita ngisi borangnya kayak gitu. Mak, Riri, Salma izin kamar mandi. Jangan dibawa ya HP-nya, macam yang kemarin ada yang nge-zoom kan, bawa kamar mandi dia, ngeri kali. BAB kan ada kan yang viral, ngeri kali kan. Bang izin bertanya bang. Oke. Bismillah ya, abang sendiri kemarin pas nyoba jadi Mapres kan judul yang abang usungkan pas KTI kemarin itu apa bang? Oh gini, ceritanya kan pas abang Mapres kemarin itu abang baru pulang dari Malaysia. Begitu abang diteror sama Prodi, Muheri kamu di mana gitu kan? Saya lagi di Malaysia bu, gitu kan. Cepat pulang. Kemarin bilang kayak gitu ya kan. Bu Hanum juga bilang gitu, Bu Hanum, kamu WD1 kami, kamu harus nyoba tahun ini Muheri, nggak ada masalah nyoba ibu, tapi saya nggak ada persiapan, nggak ada, ikut aja. Udah begitu saya pulang besoknya dari Malaysia, besoknya langsung presentasi paginya. Itu saya bawa karya saya yang lomba ke Malaysia juga lah. Cuman agak diapakan sedikit, dimodif. Jadi saya kemarin judulnya CSB. Kalau kalian lihat di IG saya, CSB itu kayak saya pemanfaatan kulit kopi itu dari kulit kopi itu dari karo gitu. Dimanfaatkan untuk pakan ternak. Cuman kemarin itu sayangnya di situ saya juga banyak ya kan. Banyak saingan kan teman saya bagus karena pada saat kami itu keluar 4.0. Nggak mungkin kan saya ubah lagi dalam satu malamnya, saya bukan profesor gitu kan. Jadi ya udah itulah saya buat kemarin CSB pemanfaatan limbah saya buat. Next kalian ada lagi? Masih banyak waktu kita. Bang mau nanya bang. Ya Elvira Putri, Elvira Namira. Abang kalau ikut lomba-lomba ke luar negeri itu biayanya sendiri atau ngajuin proposal dari kampus? Kamu keluarkan masalah seperti itu. Nggak apa-apa, saya katakan aja. Kami biasa di lomba di tingkat nasional maupun internasional itu biasanya masih uang pribadi masing-masing. Pas kami kayak kemarin ke Korea, itu real ya. Kami berangkat itu pakai uang tabungan masing-masing. Kemarin kami ajak, macam kawan abang kan di IPB nih, pas abang ke Korea, kata beliau, kalau kalian mau submit ke Korea, visa kalian itu harus di atas 10 juta tabungan masing-masing. Nah, setelah itu langsunglah kami hubungi keluarga masing-masing minta transfer. Karena kan seharusnya 15 juta gitu kan, tapi takutnya nanti nggak submit. Langsung telepon minta transfer uang 20 juta, ya udah hari ini ditelepon, paginya besok ditransfer. Langsung kami isi data semua ke visa, besok paginya kami lihat langsung disubmit 3 hari. Itu pakai uang kami pribadi semua ya, Dek. Tiket pesawat, apa segala macam itu uang pribadi kami sendiri. Baru nanti setelah itu baru nanti direimburse oleh pihak USU setelah pulang. Kayak gitu kami biasa lomba. Kami nggak pernah itu pakai uang dana dari kampus dulu baru di lomba, nggak pernah. Karena mau kayak gitu daun itu berubah jadi warna merah, baru pasti diganti pihak kampus. Dah, kayak gitu.
Jadi beranilah kalian nekat kalau mau berangkat. Tapi manfaatkan ya Dek. Online ini hanya bayar uang pendaftaran. Jadi kalian lomba aja. Cari poster-poster lomba. Pokoknya ini kan khusus Mapres ya. Terkhusus untuk kelas ini juga. Kalau kalian mau lomba sekarang, tapi nggak ada tim kalian di sini, misalnya tim kalian berbeda, nggak apa-apa. Langsung konsultasi sama abang, mau lomba kemana, nggak apa-apa diskusi. Tapi pas kita Mapres, bahas Mapres ya. Nggak usah terlalu banyak bahas-bahas lomba di luar, oke? Biar tersampaikan tujuan dari pengurus. Bahwasanya ini untuk Mapres, seperti itu. Oke, Elvira, jadi intinya pakai dana pribadi. Jadi Bang yang dari sesudah pulangnya dari kampusnya dibalikin dikasih full atau setengah? Ya, kemarin tergantung deh. Kalau di USU ini main decking merdek, namanya USU, urusan semua uang, kan? Jadi kami kemarin itu kalau bisa kenapa? Kayak mana ganti kamera gitu, jadi kamera yang bukan bawa. Kalau nggak kuat decking kamu, biar sampai 2 tahun pun mau nggak keluar seperti itu. Tapi nggak apa-apa, di balik itu nanti ada hikmahnya deh. Nanti kalian, kalau misalnya kalian juara, nanti ada penganugerahan mahasiswa itu pasti kalian dapat juga balik uangnya. Kayak gitu. Di sini nggak usah cerita-cerita sedih lah, cerita-cerita bahagia aja. Nanti alami, nanti kalian ngedon, ya kan? Cerita bahagia aja kita, nggak cerita-cerita sedih mengenai kayak mana lomba kayak gini. Nggak usah. Next, ada yang lain? Masih 11.32 ini. Ayo yang lain bertanya. Atau kita sudah aja, udah capek kalian? Atau ada tugas kalian hari Sabtu ini? Mau nanya Bang. Oke, nanya deh. Mau nanya tentang tahapan-tahapan Mapres itu apa aja ya Bang? Oh, tahapan-tahapan Mapres itu yang pertama, ini tergantung instansi prodi masing-masing. Ada yang prodi itu buat seleksi dulu pihak prodi dikirim ke fakultas, baru nanti fakultas yang akan menseleksi untuk mewakili setiap fakultas. Ada juga Dek, kayak tahun 2014 kami di pertanian, itu karena nggak ada yang mendaftar, hanya satu, ya udah satu itu yang dicalonkan dari fakultas. Nah setelah dari fakultas, nanti mereka akan lagi lomba presentasi kan, di tingkat USU. Nanti jika nanti udah terpilih Mapres 1, 2 selanjutnya, itu nanti akan mewakili ke nasional. Seperti itu instansinya. Sama Dek, prosesnya macam kita lomba juga. Tapi bedanya kalau lomba ada uang pendaftaran. Kalau Mapres nggak ada, 0 rupiah. Gitu. Cuman kalau kita lomba di nasional, kita nggak menggunakan bahasa Inggris. Sedangkan lomba di internasional menggunakan bahasa Inggris. Begitu juga dengan Mapres. Mapres Dek, kalau kalian pakai bahasa Inggris, nilai kalian itu bagus. Bahasa Inggris. Kalau Mapres ya, walaupun kalian nggak banyak 99%, public speaking atau bahasa Inggris itu nomor 1. Kayak gitu dewan jurinya. Nggak tahu lah Bang di fakultas lain. Makanya pun rasa abang kita kurang pas Mapres di tingkat nasional. Dikarenakan apa? Pak, bahasa Inggrisnya bagus, prestasinya kalah sama universitas lain. Tapi alhamdulillah tahun ini kita USU ada Bayu ya. Menurut saya itu bagus. Dia prestasinya oke, bahasa Inggrisnya oke. Teringatnya Mapres nasional udah mulai bukan? Udah ya Rayu? Udah keluar hasilnya Bang. Nah, belum keluar kan? Semoga doalah kita Bayu. Udah keluar loh kan? Bang, udah keluar. Udah. Gimana hasilnya? Udah. Bayu gimana? Bayu dapat? Enggak Bang, USU enggak masuk. Iya ya. Kalau UGM juara ya, UGM juara. Pas kami lomba pun UGM itu, mereka UGM, mereka kuatnya di bagian metode deh. Mereka yakin metode memang benar-benar. Kalau kita USU biasanya lomba meyakinkan kayak gitu. Nah itu dia. Kalau salah saya sih, kalau menurut saya ya pribadi, kita kurangnya di situ. Karena kita mengutamakan bahasa Inggrisnya yang wow, tapi prestasinya yang kosong. Kan lihatlah Mapres nasional, prestasinya oke kan, bahasa Inggrisnya oke. Seharusnya seperti itu yang dicari. Jadi untuk kalian, matangkan prestasi, matangkan juga public speaking. Seperti itu. Jangan hanya menang di public speaking atau prestasi. Kita buat balance. Itu sih kalau menurut saya, kalau reviewernya saya seperti itu. Next, ada yang lain?
Atau kalian sudah bosan? Atau ada yang mau mandi atau belum mandi di sini kayaknya ada yang belum mandi. Soalnya tercium aroma-aroma yang nggak sedap. Dari apa? Dari ini celah-celah notebook saya. Bang, minggu depan judulnya bebas kan Bang? Beda lah. Bebas maksudnya. Bebas judulnya. Maksudnya judulnya kita kupas tuntas mengenai KTI langsung. Hari ini teorinya, besoknya langsung yang action. PR itu loh Bang, yang PR untuk kami. Bebas. Tapi kalau bisa sesuai dengan bidangmu buat. Jangan pula nanti kau buat kan, kalau misal Elvira ini jurusan apa? Sastra Inggris Bang. Nah, sastra Inggris. Buat apa pula Elvira kan? Makan otomatis untuk ayam. Jangan pula gitu. Mana pula ada basicnya Elvira ini ayam. Basicnya. Atau alat pemandi lembu. Mana pula ada Elvira bahasa itu. Misalnya buat metode entah smart, entah apa, metode, entah apa, kayak gitu. Gak apa-apa, gitu aja buat. Sesuai dengan bidangmu. Atau yang telah kalian pelajari di kuliah, itu dikombinkan saja. Seperti itu. Tapi out the box pun gak masalah. Next, ada yang lain? Nurhaliza, ada yang mau ditanyakan? Nurhaliza ini dari mana? FIB? Iya Bang, FIB. Kenapa? Sastra Inggris. Inggris ini bisa dibawa ke internasional. Kalau bisa sih kalian kan di klaster ini maunya kalau udah setelah nanti mapres ini kalian aja satu tim. Sastra Inggris combine di ini nanti kita cari event di internasional. Nanti abang bimbing gitu. Nanti yang lain. Kalau bisa kan 26 orang ini dibagi jadi berapa kelompok kan luar biasa. Tapi tidak mendahului juga ya yang ini mapres ini ya. Jangan kalian fokus ke situ. Next, ada lagi. Oh, besok judulnya, Dek. Kalau bisa maksimal 30 kata judulnya. 30 kata ya. Judulnya 30 kata maksimal. Judul maksimal 30 kata. Tapi biasanya sih kalau judul itu maksimal 20, tapi nanti nggak apa-apa. Bisa kan bawa kemana-mana judulnya. Nanti kalau mapres itu biasanya maksimal 20 kata. Sama seperti sama ini. Macam di paper lain. Next ada yang lain, tinggal 7 menit lagi kita ini biar kita sudahi nanti. Bang mau nanya Bang. Ya, nanya. Jadi Bang, kalau misalnya dia judulnya kayak buat produk dari limbah itu bisa Bang? Bisa Dek. Besok kalian terserah kalian mau buat judul apa. Nanti abang abang koreksi. Buat aja dulu kemampuan kalian, buat apa ide kalian, nanti kita rombak. Kita godok nanti. Ide kalian itu. Oke ya? Oke Bang. Next ada yang lain? Kita nggak perlu ini kita buat pakai dress code kita. Entah besok kita pakai baju hitam, entah warna apa, kita nggak usah. Boleh kan? Supaya jangan nampak kali gini ada pakai baju tidur, atau pakai apa, pakai kolor. Boleh Bang, boleh. Boleh kan? Atau kalian mau pakai ini? Yang belakang macam saya, biar saya buatkan. Mau pakai gini kita? Kayak gini. Boleh Bang. Kalau mau nanti dibuat. Boleh. Boleh, Oke, nanti boleh. abang buatkan. Boleh kali Bang. Oke, nanti abang buatkan. Nanti kalau misalnya yang mau live di cluster saya, langsung kontak aja nanti di grup WA ya. Mohon maaf ya Bang Weri, saya lebih suka cluster yang ini, boleh keluar, nggak masalah. Perbanyak aja kalian keluar, nggak masalah. Segera mungkin ya sebelum saya buatkan ininya. Gitu lah, Bang. Bukan gitu, karena biar lebih fokus. Mana tahu kan lebih menarik ke yang lain gitu, nggak masalah. Karena saya masih seumur jagung, darah saya masih tapu pinang, dan ilmu saya masih sedikit. Takutnya nanti kalian nggak tersampaikan gitu materinya, takutnya. Soalnya saya takut kali kalau materi ini nggak sampai ke kalian. Uh, 5 menit lagi kita ini.
ini Rizka Monica sama Saronicia ini kembar kalian. Ada Nica, Cia gitu. Ya kan? Monica akhirnya Monica. Ini Saronicia. Kembar kalian. Bang. Ya kan? Wajahnya sama kan, mirip kan dia. Lihat kan lah. Lihatlah. Cie, kembaran. Abang nih ada. Ya kan? Baru siapa lagi? Tetap lu muka-muka orang ini ya. Mana yang kembar? Bang mau tanya, Bang, terakhir. Oke, Aning Prasis kan, Siti. Nah. Prastiti, Bang. Iya, apa Aning Prastiti? Titi Bobrok. Oke. Jadi pengalaman saya itu kan baru semester 1 waktu di semester 1 tahun 2019 tuh, saya sama kawan saya juga pernah coba LKTI kan Bang, untuk awal pertama kalinya gitu. Jadi kami tuh buat timnya combine Bang, anak FK, anak FMIPA, fisika, satu lagi saya anak ilmu teknologi pangan gitu. Jadi yang mau saya tanyakan kemarin itu kami ikuti 3 lomba Bang, 3 lomba dengan di 2 event kami tuh gagal, tapi di 1 event itu kami lolos Bang jadi finalis gitu kan. Itu kira-kira apa Bang yang buat di 2 lomba di 2 event tadi tuh kami tuh nggak lolos, tapi di 1 eventnya tuh kami lolos gitu. Kira-kira apa ya Bang? Kendalanya ya kan? Oke. Coba lihat lagi poster-poster sebelumnya. Kalian simak. Apa sih tema dari panitia subtema? Coba balance nggak? Sebelumnya balance nggak Aning? Teringat Aning? Balance nggak antara tema sama subtemanya? Balance nggak? Masih ingat posternya? Balance nggak? Kira-kira masih ingat nggak? Balance nggak? Kalau belum ingat, coba banyak istighfar, pasti ingat nanti. Oke, balance nggak kira-kira? Nggak ada suaranya tuh Aning, masih di unmute. Oke. Ya, kemarin yang lulusnya kan di event yang diadakan di FMIPA-nya langsung kan Bang. Itu memang jaringan siapa? Match sama temanya. Cuman yang kemarin di Agrifair yang lulus gitu. Oke, ini jaringan siapa nih harus? Abang atau Aning? Aning Bang. Aning ya? Halo? Ini gara-gara tempat rumah dia ini Titi Bobrok, jadi goyang jaringan. Gara-gara nama dia ini Titi Bobrok. Bang, saya kedengaran. Oke. Halo. Next. Ning. Halo. Ning. Bang, kedengaran? Oke. Apa sih? Kok ketawa sih? Kan itu ada 3 event, ada 3 event kan Bang? Ya. Ya menurut saya memang yang 2 event itu memang kurang cocok sih. Cuma nah itu dia nih, yang saya tahu jawabannya. Bah, cuman ini cuma nampak gambarnya gini aja. Mana sih jaringannya? Nih. Terus menurut saya juga kan Bang. Iya. Yang bisa lolos di event yang diselenggarakan sama pihak FMIPA, itu dia memang cocok gitu sama temanya, karena kan kami. Aduh, jaringan Nining. Inilah pula namanya pula Prastiti. Jadi macam Titi Bobrok itu oleh. Kemarin itu kit mekanika 3-in-1 memang untuk mengupayakan. Aduh, gimana ini? Gimana nih? Jadi jangan buat saya jadi pening, Aning. Si Nurhaliza ketawa aja.
Jaringan saya tidak stabil. Ya makanya kamu ganti nama, jangan Prestiti. Oke deh, apa? Oke, pukul juga sudah menunjukkan 11.45. Maka kita sudahi pembelajaran klaster pada hari ini ya. Kalau misalnya kalian ada apa-apa, boleh langsung kontak saya di grup, di WA personal, boleh. Keluar dari klaster ini. Dan yang saya ingatkan lagi bagi bagi yang mau keluar dari klaster ini boleh ke klaster yang lain, oke? Nggak saya paksakan mau tetap di sini. Memang ditetapkan dari pengurus FP sama FIB, tapi kalau kalian mau mencari ilmu yang lebih mendalam lagi ke klaster lain boleh. Saya persilahkan, nggak apa-apa. Nanti takutnya ilmunya nggak tersampaikan. Oke Kak Rahayu, sekian dari saya teman-teman. Tetap semangat, lakukan yang terbaik. Dan jangan batasi dirimu. Oke, jangan lupa tugasnya ya, mengenai judul sama latar belakang. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kita mau vote bar. Boleh. Ayo, vote bar yuk. Tunjukkan pesonamu. Tunjukkan pesona kalian semua. Bagi yang di kamar mandi, cepat. Si Margaret deh itu, si Margaret tuh. Dibuatnya latar belakangnya, tapi ke muka. Oke, Kak Rahayu. Kak Rahayu kayaknya lagi pemateri bukan? Atau Dinda lah, Dinda. Dinda, Kakanda memanggilmu, Dinda. Dinda, di manakah dirimu? Kakanda memanggilmu. Nah, ini siapa nih? Ini siapa? Oh, Kiki. Oke, dek. Udah dipoto? Abang lagi bicara. Ulanglah sekali lagi. Jangan gitu. Oh, semua kayak gini ya. Coba, semua kayak gini. Oke. Oke, makasih ya, Dek. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Mohon maaf ya apabila salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat ya, Bang. Silakan nih. Izin live ya, Bang. Ya. Silakan. Si Alija ketawa-ketawa aja dari tadi. Masya Allah indah, Masya Allah.